kita jumpa lagi di Cangkruan Embongan. Nah, sekarang Cak El dengan Mbah Tarjo. Sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya hari ini, ayo kita ketemu Mbah Tarjo katanya. Lah ini ada yang mau ditanyakan. Gimana? Iya. Gimana? Lagi yang... ada kegalauan dari saya ini. Kegalauan. Kan kebetulan saya penikmat berita, baik media massa, online ataupun yang konvensional ya, pertelevisian maupun surat kabar. Akhir-akhir ini kan kita lagi disuguhi oleh keributan ataupun pro dan kontra dari fenomena terbaru dari kejaksanaan, pemerintahan ataupun DPR mengenai omnibus law ya. Kebetulan dari sisi pemerintah maupun DPR punya tujuan yang baik untuk memudahkan birokrasi, membuat aturan-aturan dalam berbisnis terutama, maupun sampai ke lingkungan dan sebagainya lebih mudah karena terpusat pada satu peraturan perundangan yang tidak berbeda di tiap daerah. Kalau selama ini yang terjadi adalah antara kebijaksanaan pusat, undang-undang pusat, sampai ke daerah ada yang berbeda yang menjadi benturan dalam mengurus usaha dan sebagainya. Itu tujuan awalnya, tapi di penjabaran dari meskipun ada banyak perselisihan, entah itu hasilnya adalah 800 lembar, 1000 lembar, berapa pasal, banyak masih simpang siur sehingga di masyarakat timbul perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, kalau ini saya ingin sekali rekan-rekan mengetahui sudut pandang dari Mbak Tarjo bagaimana menyikapi tentang munculnya fenomena tentang omnibus law. Monggo tentang omnibus law. Baik Cak El, Cak Abang, terima kasih kehadirannya dalam cangkruan. Semoga cangkruan kita itu membawa manfaat. Oh, amin. Dan yang pasti Cak El maupun Cak Abang, pendapat saya ini juga pendapat awam. Jadi jangan dianggap sebagai pendapatnya orang yang mengerti, itu jangan. Karena terus terang saya omnibus law itu sendiri belum pernah baca. Jadi nanti apa yang saya sampaikan adalah pendapat saya sebagai orang awam. Kira-kira begitu. Nah, memang ketika fenomena omnibus law ini, lalu pemerintah menganggap ini baik, lalu ada orang yang menganggap kurang baik gitu kan, tentu itu kan punya pendapat masing-masing. Nah, saya ingin menjawab ini adalah pendapat saya sebagai orang awam, sehingga nanti berbeda dengan pendapat pakar-pakar yang memang ahlinya. Jadi ini adalah pendapat orang awam. Pertama-tama gini, saya hanya sedikit memberikan tip pada diri saya sendiri. Kalau teman-teman mau pakai ya silahkan aja. Tapi ini untuk diri saya sendiri, yaitu pertama kita harus mencoba berpositif thinking, berprasangka baik. Kepada siapa? Nah, ini ada 5 perkara ini, tolong. 1, berprasangka baik kepada orang tua. Apapun yang dilakukan orang tua pasti baik untuk anaknya. Meskipun dibentak-bentak untuk belajar, pasti tujuannya baik. Meskipun capek-capek atau pengen main tapi disuruh belajar, pasti ini ada maksud baik dari orang tua. Setelah itu terhadap saudara tua, kita harus positive thinking. Jadi dimulai dari positive thinking. Kalau ternyata saudara tua itu sikapnya punya tujuan tertentu, itu lain persoalan. Tapi secara umum kita harus positive thinking terhadap saudara tua. Lalu positive thinking terhadap guru. Nah, positive thinking bahwa apa yang diajarkan itu benar. Ketika kita diajarkan waktu SD begini, ketika waktu SMA ternyata menurut guru SMA keliru,
kita nggak perlu balik lagi ke guru SD, Pak Guru ternyata dulu keliru, kan nggak perlu kan. Kita positif thinking, keliru juga nggak apa-apa, itu kan pengetahuan Pak Guru SD kita dulu kan gitu. Adabnya enggak seperti itu. Nah adabnya nggak seperti itu. Lain orang lain Lain- pengalaman. Lu lain, lah kan levelnya juga. Iya, betul. Levelnya dari anak SD dengan anak SMA kan levelnya beda, belum tentu kelemahan guru. Iya. Tapi guru melihat dari level yang diajari. Iya. Maka ada dosen yang dia juga ngajar SMP, ngajar SMA, tapi sekaligus dosen. Iya. Otomatis cara mengajarnya kan beda. Sehingga harus positive thinking. Setelah itu positive thinking pada ulama. Yang keempat itu ya. Pada ulama. Lalu positif thinking pada pemerintah. Nah itu. Mengenai urutannya terserah itu. Bagi saya kumulatif. Jangan diambil salah satu. Jadi orang tua tadi termasuk mertua. Jadi mertua itu harus dianggap orang tua. Menurut saya ini harus dianggap orang tua. Kaitannya dengan Omnibus Law, maka kita diawali dari positive thinking dari terhadap pemerintah atau terhadap DPR. Iya. Kenapa kita harus positive thinking? Karena kita sudah terlanjur mempercayakan kepentingan kita terhadap negara diserahkan kepada beliau-beliau. Kapan itu? Waktu nyoblos. Nah, Karena sistem demokrasi seperti itu. sistemnya seperti itu. Tentang nanti itu jujur atau nggak jujur itu kan hanya Allah yang tahu atau pengadilan yang tahu. Tapi harus positive thinking. Jadi sebelum diputuskan oleh pengadilan ya kita harus positive thinking. Konsep positive thinking tadi umum ya. Jadi jangan resimnya siapapun sama, tetap harus positive thinking. Kecuali ada memang indikasi-indikasi yang Menyeleweng. bisa diperjuangkan di pengadilan atau pada ranah yang ada. Ranah yang ada itu ketika rakyat itu punya hak untuk mendatangi DPR atau wakilnya. Berarti kan kita ke sana mencari tahu. Misalkan di DPR itu kan ada yang mendukung, ada yang tidak. Bagi yang mendukung bisa bertanya kepada DPR yang mendukung, kepada yang menolak juga bisa bertanya kepada DPR yang mendukung. Lah bertanya itu bisa jadi secara resmi ke DPR atau bisa jadi kepada ranting-ranting partai itu berada. Gitu. Itulah yang namanya klarifikasi, tabayun, ingin tahu. Lah kalau sudah tahu ternyata tetap tidak cocok, itu kan ada pintu-pintu yang terbuka, misalkan menggugat ke DPR atau menggugat di Mahkamah Konstitusi atau demo, ya itu kan hak. Tapi dengan catatan berarti kan sudah tahu apa yang diperjuangkan, gitu. Iya. Mengenai positif thinking terhadap pemerintahan, Gus Nudon ya. Gus Nudon. Iya. Betul. Ada kalanya bagi beberapa golongan, termasuk kita orang awam, ada kalanya kebijakan mereka, kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan yang kita pikirkan atau tidak setuju, kita tidak setuju. Melalui jalur-jalur tertentu, maka kita bisa mengajukan gugatan terhadap pemerintah. Itu kan cara-cara ala demokrasi. Nah kalau demonstrasi, gimana Mbak Rojo? Apakah itu juga masih termasuk dalam ranahnya di alam demokrasi, atau bagaimana kalau seandainya harus berdemo? Yang saya dengar ya dari TV juga ada. Jadi ketika ada dialog melalui Zoom, ada menteri, ada mantan hakim konstitusi, ada dosen, ada perwakilan dari LSM. Dari dialog itu saya mendengarkan bahwa demonstrasi itu termasuk ciri demokrasi. Ciri demokrasi itu termasuk demonstrasi. Kebebasan. Karena kebebasan Menyuarakan. berpendapat, kebebasan menyuarakan pendapat. Nah, yang jadi perhatian adalah bahwa di dalam demokrasi juga mengedepankan hukum, aturan main. Sehingga yang dimaksud bebas itu bagaimana?
Jadi pasal 28 Undang-Undang 45 Ya. katanya itu di situ tertulis kebebasan berpendapat di depan umum atau kesamaan pendapat di depan hukum gitu ya. Adanya kebebasan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul gitu ya kira-kira ya. Iya. Nanti bisa dicarilah di Google Iya. ya. Namun demikian di dalam ciri khas demokrasi adalah mengedepankan hukum. Karena hukum itu sendiri adalah aturan main. Aturan main untuk bermain di dalam demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu kan katanya mereka kan kedaulatan di tangan rakyat. Nah, ketika kedaulatan di tangan rakyat lalu diserahkan kepada orang lain, yaitu pemerintah, berarti cara penyerahannya ada aturan main, melaksanakannya ada aturan main. Ketika memprotes maupun mengevaluasi oleh rakyat, juga ada aturan main. Ketika pemerintah mau melebihi kewenangan yang diberikan rakyat, juga ada aturan main. Itulah ciri dari demokrasi. Demokrasi itu sendiri. Jadi semua harus dalam koridor hukum, koridor aturan main. Nah, sekarang secara real di lapangan, apakah kebebasan berserikat itu memang bebas betul atau memang mengikuti aturan main? Nah, ini contoh supaya kita tahu. Ketika kita menyatakan bebas, berarti mendirikan partai PKI boleh dong? Nah, kenyataannya kan tidak boleh. Ini bukti. Jadi ketika namanya demokrasi ya bebas, oh tidak. Ada aturan main, kebebasan itu dilaksanakan. Kenapa? Karena berbenturan dengan kebebasan orang lain dan kebebasan pemerintah. Pemerintah terikat kebebasan juga, jadi sama-sama tidak boleh berlaku bebas yang tidak terkontrol. Karena kalau pemerintah bebas yang tidak terkontrol, katanya namanya otoriter. Tapi kalau rakyat yang bebas tidak terkontrol, wah, ini namanya nanti apa ini? Apa bisa makar? Bisa jadi. Iya. Ya kan? Iya. Nah, terus saya lanjutkan CL sedikit ya. Iya. Bahwa bagaimana dengan demonstrasi tadi? Kembali pada demonstrasi. Itu hak berpendapat. Nah, tapi tadi ada poin apa? Ada aturan main. Nah, boleh demonstrasi itu bagaimana? Syaratnya bagaimana? Materinya bagaimana? Kalau terjadi kerusakan, siapa yang bertanggung jawab? Ini kan harus dipikirkan. Nah, orang yang ikut demonstrasi tentu tahu resiko, tahu alasan dia demonstrasi, tahu tujuannya apa. Nah, bagi saya, ya itu hak mereka. Itu hak mereka. Bagaimana kalau ada orang yang tidak setuju demonstrasi? Ya hak juga. Sehingga kalau melakukan counter demonstrasi, tentu juga harus ada aturan main yang harus diikuti juga. Ketika yang demonstrasi itu anarkis, yang anti demonstrasi juga tidak boleh anarkis kan. Nah, kalau sudah sama-sama anarki, siapa yang bertanggung jawab? Nah, inilah pemerintah bertanggung jawab dalam konteks ketertiban umum. Tugas pemerintah. Nah, itu tugas pemerintah. Kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersama, karena di balik yang demo dan tidak demo kontra atau demo mendukung, ada yang tidak demo. Ini yang juga harus dilindungi oleh Kepentingan bersama itu di atas kepentingan golongan. Nah, itu juga ada seperti itu. Iya. Jadi yang demo itu juga harus dilindungi keselamatannya. Yang kontra demo juga harus dilindungi keselamatannya. Termasuk yang Yang tidak demo, yang rumahnya pinggir jalan, yang tokonya itu juga sedang melakukan aktivitas juga perlu dilindungi. Inilah tugas pemerintah. dan tidak mudah itu. Kira-kira tidak mudah. Kira-kira nyatanya karena ribut, rame, itu berarti kan tidak mudah. Kira-kira begitu, Cak. Jadi begitu rekan-rekan. Untuk pertanyaan pertama dari saya, jawaban dari Mbak Tarjo. Di dalam bernegara, kebetulan kita memakai sistem demokrasi Pancasila, maka setelah kita menyerahkan kekuasaan sebagai rakyat kepada pimpinan-pimpinan, baik itu pemerintah, DPR,
tentunya kita harus berpositif thinking. Kalaupun ada ketidakcocokan, tentunya ada jalur-jalur untuk menempuh membenarkan dari ketidakbenaran itu. Dan di alam demokrasi seperti yang disebutkan oleh Mbak Tarjo tadi, pasal 28 Undang-Undang Dasar negara kita tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul. Kebebasan berpendapat sendiri tentunya salah satunya adalah kalau tidak setuju, kita pendapat berbeda, bisa melakukan tindakan demonstrasi. Kebebasan berserikat tentunya berorganisasi, ada aturan juga tentang seandainya misalnya ada partai-partai atau organisasi-organisasi yang dilarang, tentunya susah untuk kita melawannya, termasuk berkumpul. Nah, dari itu semua, kalau kita menggunakan hak kita sebagai warga, tentunya kita juga punya kewajiban mematuhi hukum yang ada. Karena apabila tidak mematuhi aturan, maka terjadilah chaos, anarki, kerusakan dan sebagainya yang merugikan kita bersama. Nah, tentunya Mbak, ini pertanyaan selanjutnya, dari reaksi para penolak itu selain pasal-pasal yang memang bertentangan dari sebelumnya, pasal undang-undang sebelumnya, itu salah satu alasannya adalah ini hanya ada beberapa pasal yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Artinya pihak tertentu itu bisa jadi pihak pemodal asing ataupun yang pemodal kuat. Ada salah satu pasal yang menjadikan kontroversi di situ, sehingga mereka merasa terpinggirkan dengan aturan baru itu. Kalau seperti itu, bagaimana kita menyikapinya? Baik Cak Abang ya. Bahwa yang saya dengar adalah tentu dari pernyataan-pernyataan yang anggap saja mewakili pemerintah, pernyataan-pernyataan, karena saya sendiri belum membaca Omnibus Law, itu belum membaca. Pernyataan yang disampaikan adalah salah satunya adalah bagaimana menyiapkan 30 juta lapangan kerja yang saat ini sedang ada, pengangguran 30 juta, yang mana di dalam 1 tahun itu naik 5 juta. Banyak sekali ya. Apalagi di era pandemi ini ya. Iya. Nah, kira-kira begitu. Apalagi dalam ini, bagaimana ini? Kan double antara PHK ada ini. Iya. Nah, itu pemerintah memang menurut undang-undang kan bertanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, ada juga dari pemerintah beralasan bahwa ketika ada investor yang pindah dari Cina, ternyata sebagian besar ke Vietnam. Kenapa? Karena di Vietnam lebih menarik, lebih mudah, lebih menguntungkan pengusaha. Nah, akhirnya pemerintah mencari penelitian penghambatnya apa. Ternyata salah satu penghambatnya adalah peraturan-peraturan yang tumpang tindih, yang itu merugikan pengusaha. Birokrasi perizinannya. Birokrasi perizinan. Ada izin lokasi, ada izin AMDAL, ada izin HO. Iya. HO itu berkait dengan persetujuan tetangga. Nah, dan ada halal juga, sehingga hal-hal yang menghambat inilah yang oleh pemerintah dipotong di dalam satu undang-undang namanya Omnibus Law itu. Jadi motivasinya itu ingin menciptakan lapangan kerja. Tentu ketika menarik investor, maka bagi pemerintah apa? Satu, akan mendapatkan pendapatan dari pajak penghasilan perusahaan, ada menciptakan lapangan kerja, berarti perputaran uang berputar, ada sirkulasi uang. Setelah itu berarti lalu ada pengolahan sumber kekayaan alam, pengolahan. Nah, tentu ini semua oleh pemerintah kan dianggap positif. Nah, oleh yang tidak setuju tentu dianggap negatif. Versi yang tidak setuju, kalau perusahaan dipermudah, nanti bagaimana kalau kekayaan dihabiskan oleh pengusaha? Atau kalau pengusaha diuntungkan, buruh yang dirugikan. Iya, itu yang banyak. Itu menurut saya adalah
saya tidak berani mengomentari per pasal-pasal karena memang saya belum baca. Nanti silahkan pakar-pakar, itu kan banyak di media, di TV, pakar-pakar yang membahas itu kan banyak. Baik yang pro dan kontra, pasal ini, pasal itu, silahkan saja. Tapi bagi kami yang orang awam, ketika yang menolak itu bersikeras ingin menolak, tentu harus juga menyampaikan solusi Wah, atau itu. kerugian dan solusi. Kalau omnibus dipaksakan jadi, kerugiannya ini, saya dirugikan. Maka solusinya untuk pajak, lapangan kerja, pabrik, solusinya ini. Nah, saya sebagai orang awam tentu berpendapat seperti itu. Kalau ternyata hanya kontra, tapi tidak pernah memberikan solusi, tentu akhirnya kami juga mestinya mau mendukung. Orang yang kontra tidak bisa mendukung. Itu ada alasan yang kuat. Karena tidak ada alasan yang kuat yang bisa saya mengerti. Iya. Itu. Wah, yang jadi runyam seandainya yang demo justru juga nggak ngerti. Yang di demo kan ini akan menjadi runyam, tapi saya yakin mereka tahu semua. Alasan demo itu apa, saya yakin tahu. Namun memang ini perlu ruang yang cukup untuk dialog. Dialog itu kalau sebelum menjadi undang-undang memang dialognya mungkin melalui seminar, melalui apa yang itu saya nggak ngerti ya. Tapi kalau sudah jadi undang-undang ini kan bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Dan itu mau semua pasal digugat pun kan tidak ada masalah. Pengacara juga banyak. Jumlah lembar misalnya, Iya. itu dari DPR 800, yang terakhir ada yang 1000 lebih. Bahkan isinya pun katanya ada yang perubahan-perubahan yang seperti saya baca di berita-berita. Terus bagaimana saat ini kita bersikap? Baik, saya kira memang agak unik bagi saya sebagai orang awam. Tentu juga ini menarik. Menarik itu apakah perubahan halaman itu memang real berubah, atau pasalnya berubah, Atau fontnya, fontnya yang berubah, kan Gitu. kita nggak tahu. Ya, karena kalau A4 dengan folio Nah. sudah beda. Kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau kita itu nggak tahu, terus kita itu Berpolemik. berpolemik dan mencurigai, Iya. jangankan perubahan lembar, perubahan kata aja, kami menjadi kamu, ini kan sudah nggak ngerti kita. Iya. Iya. Betul nggak? Pasal ini tiba-tiba hilang, kami juga nggak tahu. Itulah perlunya positive thinking. Dan yang kedua, kalau memang kita itu tertarik untuk ikut terlibat dalam proses kenegaraan, maka kan ada partai-partai. Ya itulah fungsi Wadahnya. ikut partai, Wadahnya. wadahnya. Wah, itu kan kemarin nyoblos A, besok nyoblos B kan boleh. Loncat-loncat kan nggak ada masalah. Ini kan cair. Maka itulah bertanya kepada partai, bahkan termasuk partai yang kontra, termasuk langkahnya apa, gitu. Nah itu kan kewenangan mereka, kewenangan partai. Atau kalau kita berarti kewenangan untuk di MK setelah diundangkan. Tapi kalau kita hanya demo, tapi sebetulnya nggak tahu konteksnya yang mana dan nggak tahu solusinya, ini gimana ya? Jadi saya untuk perubahan halaman-halaman tadi ya tidak ngerti, karena saya belum baca yang benar itu bagaimana, karena bukan bidang saya. Berarti harus menunggu dulu sampai Tadi ada bertanya ke partai, ya. bahkan partai di ranting-rantingnya itu boleh. Kalau di rantingnya nggak puas ya tanya ke DPRD kan boleh, DPRD loh ya, Ya, naik. boleh kan, sampai ke atas. Sampai ke DPR. No. pemerintah. Bahkan ini ketika ada ormas lain, katakanlah ada yang anggota NU Iya. atau anggota Muhammadiyah, kan boleh nanya. Karena yang di DPR yang berasal dari Muhammadiyah banyak, Iya. yang dari NU banyak. Iya. Nanya secara personal. Iya. Itu hak kita di dalam demokrasi itu. Nah, kalau nanya itu nggak tahu prosedurnya, gandeng pengacara, gandeng orang hukum, karena orang hukum itu memang diajari untuk berpikir hukum, aturan main kan gitu. Betul. Kan, ujung-ujungnya kembali lagi
coba punya teman pengacara, pasti bisa diajak ngomong. Mengenai persyaratannya juga mungkin etikanya ya. Ditambah Atau dengan kemungkinannya etika. itu benar atau salah. Betul. Lembaran tadi beda itu bagaimana, ya kan orang hukum mungkin bisa jawab. Jadi kalau saya orang awam, saya coba koridor-koridor yang ada di sekitar kita itu yang kita pergunakan. Mulai dari ranting NU, ranting Muhammadiyah, ranting PDI, ranting PKB, ya kita mainkan. Yang juga itu tidak mengganggu aktivitas kita. Karena kita juga mungkin dituntut untuk cari nafkah, untuk bekerja. Lain lagi memang profesinya untuk bidang itu ya, bidang politik itu lain lagi. Pada saat kita menolak, sudah punya solusi, sudah berdialog dengan pemerintah terhadap khusus untuk hal ini, rekan-rekan, Omnibus Law, ternyata tidak diterima. Kira-kira kalau menurut Mbak Tarjo, sikapnya seperti apa? Sampai pada titik gugatan di MK termasuk. Ternyata nggak diterima. Kita memberontak atau ya sudah terima? Oke, baik. Wah, ini ngeri nih. Apa harus memberontak? Wah, ini ngeri nih. Bahasa agak anu ini, agak Oke. sarkasme ini. Oke. Mohon maaf ya. Mau memberontak, mau tidak, itu kan juga hak pribadi. Tentu sudah tahu resikonya apa. Ketika orang memberontak, kira-kira orang lain bisa terima nggak? Ternyata orang lain nggak terima. Berarti kan ketemu. Yang pro dan kontra kan ketemu. Apa itu dikehendaki? Ini semua hak. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan, ya monggo, tidak ya monggo, saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Karena kita bertiga ini punya, di kepala kita itu punya kebebasan. Setelah kita lepas dari sini ternyata masing-masing punya program, itu hak. Tentu yang harus diingat, harus punya gambaran ke depan, semua ada risiko. Semua ada risiko. Saya tidak mau mengatakan ini baik atau buruk, saya nggak mau. Yang ada adalah semua ada risiko. Karena saya bukan orang politik, saya tidak ngerti, maka saya lebih cenderung kalau saya tidak terlibat. Karena saya memang nggak punya kepentingan, saya nggak terlibat. Jadi justru saat ini, nah ini yang mungkin bisa jadi tidak ideal. Tidak ideal itu saya mengharapkan ketentraman dan ketertiban. Gitu. Kenapa? Supaya kehidupan pribadi saya berjalan dengan normal. Nah, tentang pemerintah itu sudah benar atau belum, saya positive thinking kepada DPR. Nah, DPR itu sudah baik atau belum, saya positive thinking pada DPR. Bahwa dia sudah bersumpah akan menjalankan amanah rakyat, amanah saya dengan baik. Maka saya sudah menyerahkan ini kepada Tuhan. Bertanggung jawab terhadap Oh Tuhan. iya ya. dong. Dan itu hukumannya Wah, lebih harusnya begitu. lebih daripada hukuman hakim di Oh iya. dunia. Kalau hakim mohon maaf, ini kan sangat tergantung dari keyakinan Ya, hakim, keyakinan hakim. alat bukti. Ya. Ketika orang bersalah tapi alat bukti kurang, hakim juga nggak bisa. Ya. Kan nggak boleh dengan prasangka hakim. Ya, ya. Sehingga jangan orang kalau diyakini bersalah maka hakim harus memutus salah, kan jangan begitu. Ya. Atau kita benar pun hakim mengatakan salah, ya nggak apa-apa. Tapi ingat, nanti ada hukum Tuhan yang dia akan mengadili siapapun, termasuk hakim itu juga. Sehingga kita sebaiknya selalu positif thinking juga dengan orang, Ya. baik orang terpidana, terdakwa, Ya. kita nggak tahu apa yang terjadi. Iya. Dia lalai, atau karena kelemahannya, atau karena musibah. Ya. Itu kan nggak ada yang tahu. Atau hakimnya jujur atau nggak jujur, itu walau alam. Kita tidak boleh menilai yang kita sendiri tidak bisa mengukur atau tidak tahu. Jadi kalau DPR itu salah atau benar kan ada tolak ukur, absensinya bagaimana, Betul. pandangannya di dalam notulensinya bagaimana, kan ada. Gitu loh. Atau dia nggak ada notulensi, nggak ada rapat, tiba-tiba digedok di paripurna, kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, ya boleh memberontak. Memberontak dalam arti melakukan langkah-langkah ya sesuai yang terukur. Gitu. Sehingga kalau ada yang ngomong memberontak tadi, saya cenderung no comment. Saya tidak punya kapasitas untuk melarang atau mendukung. Tapi saya pribadi
mendambakan perdamaian dan ketentraman, dan saya positif thinking pada pemerintah dan pada hakim, dan positif thinking pada yang demo. Saya positif thinking ya. Kan gitu. Mulai menarik dari rekan-rekan. Jadi karena sudah menyinggung-nyinggung sedikit soal spiritual, saya mencoba bertanya langsung pada Pak Tarjo. Seperti yang disebutkan kata-kata terakhirnya bahwa kita semua kan mendambakan kedamaian. Indonesia pengen damai, dunia pengen damai. Kita pengen beraktivitas normal. Tapi ada saja dalam kehidupan kita permasalahan-permasalahan. Terutama kalau kita bicara tentang Omnibus Law, dari sudut spiritual bagaimana, Pak? Waduh, Ini karena saya rasa barusan menyinggung, jadi saya menarik untuk bicara tentang ada apa dengan Indonesia, ada apa dengan Omnibus Law secara spiritual. Mohon maaf, Cak El, mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab atau berpendapat secara spiritual. Namun saya tadi cuma mengatakan saya harus positif thinking gitu. Saya nggak mau berandai-andai. Atau kalau orang mengatakan ini hari akhir, ini kejayaan, ini harus diawali dari kekisruan segala macam, itu mau baca lah. Saya nggak mau, waduh, saya bukan bidangnya, nanti repot, nanti polemik. Intinya saya meyakini semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Ya, karena Alhamdulillah, amin dah. karena keyakinan saya semua pasti punya tujuan yang baik. Yang demo atau yang tidak demo itu pasti punya tujuan baik. Itu catatannya. Dengan tujuan baik, maka saya yakin Allah akan menolong, Allah akan memberikan cara untuk penyelesaian ini bagi manusia akan dituntun. Caranya bagaimana? Nah, endingnya kayak apa? Saya nggak tahu. Oh, alam. Walau alam. Saya kira begitu. Mungkin begitu. Ya, itu Batarjo versinya tentang kalau spiritual bukan wilayahnya. Jadi saya mencoba menggoda sebenarnya rekan-rekan. Tapi ternyata tidak juga keluar. Omnibus Law ini. Lah, ini masih terus jadi perdebatan dari dialog maupun lewat online maupun lewat konvensional. Apakah perkiraan sampai di perundangan itu jadi pun masih terjadi polemik, Mbak Tarjo? Saya kira saya akan menjawab secara rasional ya. Secara rasional ketika orang nggak setuju kan pasti boleh melakukan perbuatan-perbuatan itu. Menolak kan boleh. Cuma ya nanti pemerintah pasti punya pandangan-pandangan yang sekiranya itu kira-kira mengganggu ketertiban apa enggak. Ukurannya kan di situ. Lah ukuran ketertiban itu kan juga pemerintah yang paling tahu. Ketertiban dalam sisi lokal atau ketertiban secara ekonomi nasional atau bagaimana kan pemerintah lebih tahu. Jadi saya tidak mau mengandai-andai. Jadi monggo lah, yang penting semua bertanggung jawab. Kalau tidak setuju juga tahu apa yang tidak disetujui. Kalau setuju juga memang positive thinking atau memang paham karena alasan pemerintah dikatakan tadi seperti yang disampaikan oleh pemerintah tadi. Nah, sehingga janganlah kita terjebak pada saling huwak itu kan kita mencoba cari tahu lah. Kalau memang ada huwak ya kita menjadi cari tahu. Kalau tidak mau cari tahu ya percaya. Kalau nggak percaya ya jangan ikut-ikutan mendengarkan huwak ya sudah. Gitu. Gini asiknya rekan-rekan, Iya. Mbak Tarjo selalu positive thinking. Iya. Dan itu membuat damai kita semua. Karena apa yang paling penting ini kan ketika negara ini ada berarti kita harus bekerja. Iya. Kita harus mencari nafkah, kita harus menikmati situasi, kan di situ. Lah kalau gaduh terus itu juga kalau bertambah banyak pekerjaan juga nggak apa-apa. Tapi kalau pekerjaan menjadi terhambat kan rugi juga. Jadi apakah ada dalang atau tidak, ada tujuan tertentu, saya pikir itu biarkan nanti semua itu terbukti dengan sendirinya. Karena terakhirnya pasti harus di pengadilan. Iya. Kalau tanpa di pengadilan
ya sulit, paling pengakuan itu damai terus ngaku saya salah itu kan, tapi masa banyak orang terus pengakuan itu berkembang. Iya, kalau dari tadi kita banyak menyoroti dari sudut pandang yang menolak, coba saya berpikir dari sudut pandang yang membuat ataupun yang menyetujui. Kira-kira ada sebagian yang menolak mengatakan bahwa pemerintah punya tujuan tertentu untuk melindungi para kepentingan tertentu. Apakah hal itu mungkin dilakukan oleh pemerintah atau kepentingannya kalau menurut yang menolak bukan untuk masyarakat, untuk rakyat banyak, itu untuk golongan-golongan tertentu. Kira-kira gimana ini? Saya akan berpendapat sesuai apa yang nampak. Misalkan pemerintah akan mempermudah pengusaha. Yeah. Nah, kesulitan yang ada contohnya ketika menentukan izin lokasi, karena ternyata pemilik tanah tidak berkenan. Regulasi yang berhubungan dengan itu. Nah, ternyata tanah itu sudah 50 tahun nganggur. Nah, ini tanah 50 tahun nganggur, dikerjakan oleh pemilik nggak dikerjakan, nggak dikerjasamakan, terus pengusaha nggak bisa masuk, pemerintah pusat nggak bisa berkutik, apalagi pemerintah daerah kesulitan karena memang itu tergantung para pihak, tergantung pengadilan kan gitu ya. Ini kan persoalan hukum dan undang-undang yang mungkin mempersulit pengusaha. Nah, berarti itu kan menguntungkan pengusaha bagaimana bisa memperoleh tanah yang tidak terpakai tadi dengan mudah. Nah, kalau begitu kan menguntungkan pengusaha. Yang dirugikan siapa? Mungkin sepintas pemilik tanah. Ya kita kan belum tahu. Pemilik tanah tentu ada ganti rugi. Masa ada tanah itu diminta tanpa ganti rugi? Tapi harus diingat, bagaimana kalau tanah itu memang tanah negara? Ada hak pengelolaan. Izinnya dulu mau ditanamin. Ternyata setelah diberi izin tidak ditanamin. Oleh pemerintah dibatalkan. Kira-kira yang salah siapa? Jadi kita perlu case by case lah kayak gitu. Nggak bisa terus wah menguntungkan pemilik tanah. Yo, harus case by case lah saya. Nanti harus dibuka per pasal. Silahkan kalau memang tertarik di situ, gali dari draft yang ada itu, yang berkembang itu, gali pasal per pasal. Ajak orang yang ngerti hukum untuk berbicara, atau orang yang terlibat di partai politik untuk berbicara. Sehingga jangan sampai kira-kira, kayak saya ini kan menjadi kira-kira gitu kan. Saya cuma kata kuncinya kan di positive thinking, tapi selebihnya kan kira-kira. Kira-kira apakah nanti ada ganti rugi apa tidak, itu kira-kira karena katanya, saya kan belum baca. Jadi saya kembali pada positive thinking. Itu kan seni. Iya. Demokrasi itu kan seni untuk menyampaikan pendapat. Orang sedikit tapi bisa memaksakan. Orang banyak juga bisa memaksakan. Ini kan seni dalam demokrasi. Apakah seni ilmu demokrasi ini perlu disosialisasikan supaya menjadi lebih baik lagi? Karena mungkin yang namanya ilmu itu kan ada tingkatan ilmu. Mungkin orang itu dengan tidak mengerti ilmu demokrasi yang baik itu bagaimana, sehingga ketika dia menerapkan itu karena tidak ada pengetahuan, dia di luar jalur etika, sehingga ada anarki dan lain sebagainya. Gimana menurut Mbak? Saya pikir gini aja. Mungkin bagaimana kita bisa berpikir netral, berpikir proporsional. Ya, setiap orang yang berbicara itu ya dengarkan secara seimbang. Kalau yang demo itu ngomong apa ya didengarkan, yang kontra demo atau pemerintah ngomong apa ya didengarkan. Berarti komunikasinya ya? Komunikasinya yang nampak itu aja yang didengarkan. Iya. Jadi bagaimana kalau kita percaya dari kelompok kita? Ya berarti sampean memang sudah condong dari kelompok sampean. Ya sudah, berarti kan sudah tahu resikonya. Iya. Saya nggak perlu memberikan saran apapun. Yang condong menolak dan mendengarkan dari kelompok yang menolak, berarti memang sudah punya pemikiran untuk menolak. Ya silahkan aja. Tapi juga ada yang netral seperti kata saya mewakili orang awam, netral, ya dengarkan aja orang netral. Sehingga sebaiknya kalau kita mau komplit ya, berpikir komplit ya didengarkan semua pihak. Tapi kalau nggak mau komplit ya dengarkan aja kelompoknya.
tentu dengan segala risiko. Sehingga sosialisasi itu sebetulnya ya sepanjang kita itu memang tertarik di situ, mendengarkan fenomena dengan seimbang dan mencari, itu namanya sudah sosialisasi. Kalau orang yang mendukung demo, saya yakin kelompoknya juga sudah mensosialisasikan. Yang kontra demo juga sudah mensosialisasikan. Yang mengerti aturan demokrasi juga sudah tahu. Sehingga di dalam usaha begini, dalam demokrasi, bisa jadi yang tahu pura-pura tidak tahu, yang tahu benar-benar tidak tahu, atau yang tahu tidak mencari tahu, Nah, ini susah. atau yang tidak tahu menolak diberitahu. Ini kan hak Iya. masing-masing. Iya. Ya enggak? Ini hak masing-masing. Iya, Saya iya, nggak mau iya. masuk ke situ. Kira-kira gitu ya. Iya, begitu karena kan cukup panjang sekali kita bicara tentang Omnibus Law sampai kemana-mana ini, sampai berfilsafat juga. Jadi saking panjangnya, silakan rekan-rekan meresum sendiri, mengambil hikmah sendiri, mencari pencerahan sendiri dari dialog kita di cangkruan ini. Cuman yang bisa saya jadikan tanda petik untuk jadi penguat, tanda garis bawah itu karena kita tujuan bernegara paling tertinggi adalah kita untuk ketertiban umum, menjalankan ketertiban umum, perdamaian. Untuk itulah segala aktivitas kita selayaknya tidak merusak itu semua. Jadi baik itu melanggar hukum maupun mengganggu ketertiban umum itu sendiri. Silakan mencari jawaban sendiri dari diskusi kita kali ini, dialog dalam penyaluran kali ini. Dari saya cukup, mungkin dari Pak Tarjo cukup. Cak Abang, Ya, ada mungkin masih kurang. kalau menurut saya sudah jelas lah. Sudah jelas apa yang dilakukan atau diterangkan sama Mbak Tarjo. Tinggal kita ini tetap kembali pada apa yang mesti harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menanggapi sesuatu tuh harus jangan emosional, harus dengan kepala dingin, gitu ya Mbak. Ya. Nah, jadi dengan kepala dingin maka kita akan lebih waspada, kemudian kita akan mencari yang sifatnya tidak langsung percaya apa yang dikatakan orang, tetapi mencari faktanya. Karena sekarang zaman sudah luar biasa, di mana kita medsos juga luar biasa. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu dari orang yang tidak memiliki kredibilitas, keilmuan di bidangnya. Sehingga di zaman sekarang mungkin yang bisa saya pelajari dari apa yang diutarakan oleh Mbah Tarjo, kita bisa mencari lebih sesuai dengan faktanya. Kalau tidak, kita Jangan berandai-andai ya. Ya, jangan berandai-andai. Mungkin, ya kalau mungkin kan 1001 kemungkinan, iya. Tetapi kita mencari dari orang yang ahlinya dan orang yang mengetahui faktanya, sehingga ketika pun kita berpendapat bisa lebih mengena, gitu. Jadi mungkin ini yang harus kita ambil dari pembicaraan cangkruan Embongan saat ini, dan kita sampai di sini dulu. Kita akan kembali pada topik yang lain. Sampai Sampai jumpa lagi.